Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. معاشر المسلمين والمسلمات إخواني وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Para jamaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini, di hari yang ke-6 dari bulan Safar di tahun 1447 Hijriah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita di majlis yang mulia ini, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, di salah satu majlis dari majalisul ilmi yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai salah satu taman dari taman-taman surga. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala niat-niat yang ikhlas, niat-niat yang lurus. Kita hadir semata-mata lillahi ta'ala, sehingga ilmu yang kita pelajari bersama Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat, yang menjadi pintu kebaikan dan juga pintu keberkahan bagi kita semuanya di dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat kita. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Salawat dan salam semoga tercurahkan secara sempurna kepada qudwah hasanah orang-orang beriman, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada setiap umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa berupaya untuk istiqamah berjalan di bawah naungan petunjuk dan tuntunan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman. Para jemaah yang Allah muliakan, kita melanjutkan kembali pembahasan rutin kita di dalam membahas kitab Umdatul Ahkam min kalami khairil anam yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahmatullahi ta'ala alaihi rahmatan wasi'ah. Pada kesempatan pagi hari ini kita masuk pembahasan terkait dengan Kitabul Janaiz.
kitab Al-Janaiz. Kata Al-Janaiz di dalam bahasa Arab merupakan bentuk jamak dari kata janazatun atau jinazatun. Ya, boleh dikatakan janazah, boleh juga dikatakan jinazah. Dan kata jenazah di dalam bahasa Arab ya, adalah sebuah kata yang dimutlakkan untuk menyebutkan mayit, orang yang telah meninggal dunia, atau dimutlakkan juga untuk menyebutkan ya, tempat pembaringan mayit tersebut. Ya, alat yang digunakan untuk membawa jenazah ke kuburan. Ya, ini makna janazatun atau jenazah. Bisa maknanya adalah mayit, orang yang meninggal dunia. Bisa juga maknanya keranda. Ya, Wallahu a'lam. Para jamaah yang Allah muliakan, Islam adalah agama yang sempurna. Ya. Di mana di dalam Islam seorang muslim memiliki hak atas muslim yang lainnya. Baik ketika dia masih hidup ataupun setelah seorang muslim meninggal dunia. Maka kehormatan seorang muslim ketika dia meninggal dunia sama halnya dengan kehormatan seorang muslim ketika dia masih hidup. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ya, dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah, dalam hadis Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada 6 perkara. Ya. Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada 6 perkara. Kata para sahabat, "Mahunna ya Rasulullah?" Apa 6 perkara tersebut ya Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Idza laqitahu fasallim alaihi." Yang pertama kata Nabi, apabila engkau berjumpa dengan seorang muslim, maka ucapkan salam kepadanya. Ya, ucapkan salam. Ketika ya kita bertemu dengan saudara kita kaum muslimin. Yang kedua kata Nabi, wa idza da'aka fa'ajibhu. Ketika saudaramu muslim mengundangmu, maka penuhi undangannya. Yang ketiga kata Nabi, wa idza stansahaka fansah lahu. Apabila saudaramu meminta nasihat, maka berikan nasihat kepadanya. Yang keempat, wa idza atasa fahamidallaha fashammithu. Apabila saudaramu bersin dan dia memuji Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan alhamdulillah, maka doakan. Ya. Maka doakan. Yarhamukallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati engkau wahai fulan. Yang kelima kata Nabi, wa idza marida fa'udhu. Ketika saudaramu sakit, maka jenguklah. Maka jenguklah. Wa idza mata fatba'hu. Dan apabila saudaramu meninggal dunia, maka iringi jenazahnya. Ya, sampai ke liang lahatnya. Lihat jemaah yang Allah muliakan. Dalam hadis ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya hak seorang muslim itu sepanjang hayatnya, ya, harus kita tunaikan. Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ya,
marhalah kehidupan seorang muslim. Ada hak-hak seorang muslim ketika dia sehat, ya, kita berjumpa dengannya, ucapkan salam. Ya, ketika saudara kita minta nasihat, berikan nasihat. Ketika saudara kita mengundang kita ke rumah untuk jamuan, ya, maka penuhi undangan tersebut. Secara khusus undangan walimatul urs, ya, undangan walimah pernikahan. Ya. Ini menunjukkan gambaran, kata para ulama, hak-hak seorang muslim ketika dia sehat. Jadi ya keluar rumah kita ketemu, ucapkan salam. Dia ngundang kayak kita ke rumahnya untuk jamuan, ya, maka penuhi undangannya. Ketika saudara kita minta nasihat, berikan nasihat yang bisa kita berikan untuk saudara kita. Kemudian ketika Nabi SAW mengatakan wa idza atisa, ketika seorang muslim bersin, dan bersin itu terkadang menjadi indikator, ya, bagi orang yang hendak jatuh ke dalam sakit, ya. Terkadang indikatornya bersin, ya, kemudian flu, ya, pilek dan yang lainnya. Maka ketika saudara kita bersin dan dia mengucapkan alhamdulillah, doakan. Ya, dengan kita mengucapkan kepadanya yarhamukallah, wahai fulan, semoga Allah merahmati engkau. Kalau perempuan, kita doakan yarhamukillah, wahai fulana, semoga Allah merahmati engkau. Ya, ini bersin itu muqaddimah, ya, dari marad, muqaddimah sakit. Kemudian kata Nabi wa idza maridha fa'udhu, dan ketika saudaramu benar-benar sakit, maka jenguk. Ya, ini marhalah yang kedua, marhalah sakit seseorang. Dan terkadang sakit itu mengantarkan kepada kematian. Ya, meskipun enggak semua sakit mengantarkan kematian, tapi ya seringkali sakit itu mengantarkan seseorang kepada kematian. Maka Nabi yang mulia menambahkan fa idza mata fatba'hu, ketika saudaramu meninggal dunia, maka iringi jenazahnya. Ini menunjukkan para jamaah yang Allah muliakan, bahwasanya hak seorang muslim atas kita, ya, itu sepanjang hayatnya. Hatta tatkala saudara kita meninggal dunia, ada hak saudara kita yang harus kita tunaikan. Ya, menunjukkan betapa besarnya athar dari ukhuwah Islamiyah. Ya, betapa besarnya pengaruh ukhuwah Islamiyah dalam kehidupan orang-orang beriman. Ya, maka di sana ada hak-hak saudara kita yang harus kita tunaikan dan tidak boleh kita lalaikan. Maka pembahasan tentang ahkamul janaiz, ya, adalah bagian dari cara seorang muslim untuk menunaikan hak saudaranya. Ya, ketika kita berpisah dengan saudara kita, ketika kita mendapatkan saudara kita telah meninggal dunia, maka ada hak, ya, yang harus kita tunaikan atas saudara kita tersebut. Para jamaah yang Allah muliakan, ya, di sini penulis membawakan beberapa dalil dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkait dengan pembahasan seputar ahkamul janaiz. Hadis yang pertama terkait dengan pembahasan seputar salat ghaib dan salat di sisi kuburan, ya, seorang mayit. Di sini Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi ingin menjelaskan kepada kita bahwasannya di antara sunnah yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kaum muslimin mendapatkan ada seorang muslim yang meninggal dunia, ya, dan dia belum sempat menyolatkan jenazah yang muslim tersebut, ya, imma karena tempatnya sangat jauh, ya,
Ima karena sang muslim tinggal di negeri ya orang-orang kufar dan tidak ada yang menyolatkannya, maka disyariatkan untuk melakukan salat ghaib. Ya, salat mayit di mana ya jenazah tidak ada di hadapan kita. Itu namanya salat ghaib. Ya. Seseorang atau kaum muslimin menyolatkan seorang muslim yang meninggal dunia dalam kondisi jenazahnya tidak ada di hadapan mereka. Ya, itu namanya salat ghaib. Ya. Hadis yang pertama yang penulis bawakan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, na'an Nabi sallallahu alaihi wasallam an-Najasyiyah fil yaumil ladzi mata fihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan na'yu. Na'yu artinya mengabarkan kematian. Itu namanya an-na'yu. Ya, mengabarkan kematian seorang muslim. Ya, dikabarkan kepada khalayak. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan akan wafatnya An-Najasyi. Ya, An-Najasyi adalah gelar atau laqab yang diberikan kepada Raja Habasyah, ya, atau Raja Ethiopia. Ya, itu gelarnya Najasyi. Karena terkadang masing-masing raja itu punya gelar tersendiri. Ya, kalau gelar ya Raja Romawi Heraklius. Ya, kalau gelar Raja Persia itu Kisra. Ya, kalau gelar Raja Habasyah itu Najasyi. Ya. Ketika Najasyi meninggal dunia, dan Najasyi di sini nama aslinya adalah Ashamah. Ya. Nama aslinya Ashamah. Ya, seorang Raja Habasyah yang terkenal akan kearifannya, terkenal akan keadilannya dan jasanya kepada kaum muslimin. Di awal-awal Islam, ketika kaum muslimin ya ditekan oleh orang-orang musyrikin di kota Makkah, dizalimi oleh orang-orang musyrikin di kota Makkah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kaum muslimin untuk hijrah ke Habasyah. Ya, Nabi mengabarkan di sana ada seorang raja yang dia tidak menzalimi siapapun. Ya. Maka hijrahlah kaum muslimin ke Habasyah. Ya, dan dimuliakan oleh Raja Najasyi, dijaga mereka. Ya. Maka suatu ketika Raja Najasyi ini meninggal dunia, dan beliau meninggal dunia dalam kondisi sebagai seorang muslim. Ya. Raja Najasyi ini, ya, beliau wafat sebagai seorang muslim. Ya, namun dia tidak menampakkan keislamannya di hadapan kaumnya. Dia tidak menampakkan keislamannya di hadapan kaumnya. Ya. Tapi beliau wafat sebagai seorang muslim. Maka ya ketika Raja Najasyi meninggal dunia, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadakan salat ghaib. Ya, mengadakan salat ghaib untuk mensalatkan jenazah Najasyi tersebut. Ya. Kata Abu Hurairah, wa kharaja ilal musalla. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar ke musalla, ya, yakni ke tanah lapang. Fasaffa bihim. Kemudian Nabi ya mengatur saf-saf para sahabat untuk menyolatkan jenazah Raja Najasyi. Wa kabbara arba'an. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir sebanyak 4 kali. Nah, ini sunnah. Jadi dalam salat jenazah seseorang bertakbir sebanyak 4 kali ketika mensolatkan jenazah. Ya. Dari sini kita mengambil beberapa pelajaran para jamaah yang Allah muliakan.
Di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis Abu Hurairah tentang kisah wafatnya Raja Najasyi, yang pertama adalah diperbolehkannya mengabarkan kematian seseorang. Ya. Kalau seandainya di sana ada kemaslahatan, ya, untuk mengabarkan kaum muslimin agar yang menyolatkan jenazah banyak, ya, untuk mengabarkan kaum muslimin, ya, agar mereka menunaikan hak sang mayit, dimandikan, dikafankan, kemudian disolatkan, maka bukan perkara yang dilarang. Ya, mengabarkan yakni kematian seseorang, ya, kalau ada maslahat maka bukan perkara yang dilarang. Ya. Adapun larangan an-na'yu, ya, yang dimaksudkan dalam sebagian hadis, ya, adalah na'yu orang-orang jahiliyah, ya, yakni na'yu yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, ya, di mana mereka mengabarkan kematian seseorang kemudian disebutkan, ya, pujian-pujian kepadanya meskipun terkadang sifatnya dusta. Ini yang dilarang, ya. Na'yu yang dilarang, larangan, ya, mengabarkan kematian seseorang yang dilarang di dalam Islam adalah na'yu yang sifatnya tasyabuh dengan orang-orang jahiliyah, ya, di mana kebiasaan mereka, ya, mereka mengabarkan ketika ada orang meninggal dunia, ya, berteriak, ya, kemudian menyebutkan, ya, pujian-pujian kepada orang tersebut, bahkan, ya, yang sifatnya dusta sekalipun mereka sebutkan, maka ini dilarang. Adapun sebatas mengabarkan kematian seorang muslim dengan tujuan untuk mengabarkan kerabatnya, mengabarkan kaum muslimin agar yang menyolatkan jenazah banyak, ya, maka tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Karena semakin banyak orang yang menyolatkan jenazah seorang muslim, ya, maka semakin maslahat untuk sang mayit. Ya, semakin banyak orang yang menghadiri sholat jenazah, ya, semakin banyak yang mendoakan, semakin maslahat bagi sang mayit tersebut, ya. Wallahu a'lam. Ya, maka di antara tujuan mengabarkan adalah untuk, ya, ini mengumpulkan jumlah sebanyak mungkin dari kaum muslimin agar turut serta mensolatkan dan mengantarkan jenazah seorang muslim ke kuburan, ya, karena keduanya mendapatkan maslahat. Sang mayit yang disolatkan oleh kaum muslimin mendapatkan maslahat dari doa-doa kaum muslimin, ya. Demikian pula kaum muslimin yang ikut menyolatkan dan mengantarkan sampai ke kuburan dapat maslahat, mendapatkan pahala 2 qirat, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang muslim yang menyolatkan jenazahnya, ya, menyolatkan jenazah seorang muslim, maka dia mendapatkan pahala 1 qirat. Dan seorang muslim yang menyolatkan jenazah seorang muslim sampai mengantarkannya ke kuburan, maka dia mendapatkan pahala 2 qirat. Kata para sahabat, apa itu pahala 2 qirat ya Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mithlu al-jabalainil azimaini. Pahala 2 qirat itu seperti, ya, pahala 2 gunung yang sangat besar. Maka, ya, dua-duanya mendapatkan kemaslahatan, ya. Di antara faidah yang bisa kita ambil juga dari hadis Abu Hurairah adalah masyru'iyatus salat 'alal mayyit, ya, disyariatkannya mensolatkan jenazah. Dan tidak ada khilaf di antara para ulama bahwasannya mensolatkan jenazah itu hukumnya apa? Hukumnya fardu kifayah.
Ya, tidak ada khilaf di antara para ulama bahwasanya mensolatkan jenazah seorang muslim hukumnya adalah fardu kifayah. Kalau sudah ada sebagian mensolatkan, maka gugur kewajiban dari yang lain. Tapi kalau tidak ada sama sekali yang mensolatkan, padahal kaum muslimin ada di situ, maka semuanya berdosa. Ya, karena hukum salat jenazah itu fardu kifayah. Di antara faidah juga dari hadis Abu Hurairah adalah masyru'iyatus salati 'alal ghaib. Disyariatkannya salat ghaib. Dan sudah kita jelaskan makna salat ghaib. Salat ghaib adalah salat jenazah di mana ya, jenazah tidak ada di hadapan orang yang menyolatkan. Ya. Dan ini disyariatkan berdasarkan hadis di atas. Ya. Meskipun dalam masalah ini, dalam masalah disyariatkannya salat ghaib, ada beberapa pendapat para ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwasannya salat ghaib itu tidak disyariatkan setelah Nabi. Ya. Karena salat ghaib itu khususiyah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat yang dipilih oleh Imam Abu Hanifah dan juga Imam Malik rahimahumallahu taala. Ya, bahwasanya salat ghaib itu kekhususan yang hanya berlaku untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun setelah Nabi, maka tidak disyariatkan salat ghaib. Ya. Tapi pendapat jumhur para ulama, pendapat mayoritas para ulama, dan ini pendapat Imam Syafi'i, pendapat Imam Ahmad dan yang lainnya, bahwasannya salat ghaib itu tidak khusus hanya untuk Nabi. Ya. Tapi berlaku juga untuk umat beliau. Karena kaidah asalnya, ya, sesuatu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maka berlaku untuk umat beliau. Ini kaidah asal, ya. Sesuatu yang dilakukan oleh Nabi maka berlaku untuk umat beliau. Berlaku syariat bagi umat beliau kecuali ada dalil yang mengkhususkan. Ya, dan ini kaidah, ya. Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kerjakan, maka hukumnya berlaku bagi siapa? Bagi Nabi dan bagi umatnya. Ya. Kecuali memang di sana ada dalil yang mengkhususkan bahwasanya perbuatan tersebut hanya berlaku untuk Nabi dan tidak berlaku untuk umat beliau. Ya. Apa contohnya? Seperti menikahi wanita lebih dari 4. Ya. Maka ini khususiyah, hanya berlaku untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak berlaku untuk umatnya. Maka enggak boleh seorang muslim berhujjah mengatakan saya ingin mengamalkan sunnah Nabi. Ya, nikah 9 istri. Ya. Karena ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita katakan dalam masalah ini, ya, sunnah semacam ini adalah sunnah yang sifatnya khasah. Sunnah khusus yang hanya berlaku bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hikmah yang Allah inginkan. Ya. Sedangkan umat beliau maka maksimal nisabnya berapa? Maksimal nisabnya 4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'." Nikahi wanita yang kalian inginkan, ya, 2, 3, maksimal 4. Ya, itu kalau apa? Kalau berani. Ya. Dan kalau bisa berlaku adil. Ya. Karena adil itu berat. Ya, enggak ringan, enggak gampang. Ketika seseorang, ya, khawatir tidak berlaku adil, maka berlaku pilihan yang kedua. Ya, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kalian khawatir enggak berlaku adil, maka cukup 1. Ya, cukup 1. Adapun terkait dengan salat ghaib, maka tidak ada dalil yang mengkhususkan. Dari sini, ya, jumhur para ulama berpendapat bahwasanya salat ghaib
itu disyariatkan untuk umat Rasulullah. Ya, sallallahu alaihi wasallam, secara khusus bagi seseorang yang meninggal dunia kemudian atau dalam kondisi belum sempat disolatkan oleh kaum muslimin. Sebagian ya, jadi meninggal dunia di tengah laut, dia ketahuan jasadnya kemana, ya, maka disolatkan. Salat apa? Gaib, nggak ada masalah. Atau seseorang kecelakaan pesawat, ya, entah hilang jasadnya kemana, dan dia seorang muslim, maka disolatkan. Ya, salat gaib, ya, tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Dan ini pendapat yang lebih tepat, bahwasanya salat gaib itu berlaku ya untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya khusus ya berlaku bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang berikutnya, faedah yang keempat, para jamaah yang Allah muliakan, bahwasanya ya salat jenazah dilakukan dengan 4 kali takbir. Ya, di antara sunnah di dalam salat jenazah, ketika seseorang menyolatkan jenazah seorang muslim, baik jenazah ada di hadapannya ataupun dia salat gaib untuk seorang muslim, maka takbirnya sebanyak 4 kali. Ya, takbir sebanyak 4 kali. Ya. Dan ketika kita takbir 4 kali, ya, di takbir yang pertama, ya, setelah kita takbir yang pertama, yang kita baca apa? Surat Al-Fatihah. Ya, setelah kita takbir yang pertama, maka kita membaca surat Al-Fatihah. Kemudian setelah takbir yang kedua, kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah takbir yang ketiga, mendoakan untuk mayit. Ya, doakan untuk mayit. Ya, doakan untuk ya kaum muslimin, doakan untuk diri kita sendiri. Ya, seperti doa yang kita hafal, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu waghsilhu bil ma'i wa thalji wal barad wa naqihi minal khataaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi ila akhiri ad-du'a. Atau doa-doa yang lain, Allahumma irham li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina. Ya, Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina, ya, wa kabirina wa saghirina wa dzakarina wa unthana, atau doa-doa yang lain. Ya, kita baca setelah takbir yang ketiga. Setelah takbir yang keempat, ya, kita diam sejenak, kemudian baru salam. Ya, kemudian salam. Ya, ini diantara ya tata cara salat jenazah. Ya, takbir sebanyak 4 kali. Kata Abu Hurairah, wa kabbara arba'an. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir sebanyak 4 kali. Ya. Di antara faidah juga yang bisa kita ambil, yang kelima adalah ya, dianjurkan untuk memperbanyak jumlah ya orang yang menyolatkan jenazah semaksimal mungkin. Ya, kaum muslimin berusaha untuk menghadiri salat berjamaah seorang muslim yang meninggal dunia, karena sekali lagi ya banyaknya jumlah kaum muslimin ini bermaslahat untuk sang mayit. Ya, kenapa? Karena doa-doa kita itu syafaat bagi mayit. Doa-doa kita di dalam salat jenazah itu syafaat bagi mayit. Maka semakin banyak yang mendoakan, semakin banyak yang memberikan syafaat kepada mayit. Ya. Dalam hadis Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata Nabi yang mulia, ma min mayyitin tusalli alaihi ummatun minal muslimina
yablughuna mi'atan kulluhum yashfa'una lahu illa syuffi'u fihi. Kata Nabi SAW, tidak ada seorang mayit, seorang jenazah yang disalatkan oleh sejumlah kaum muslimin, bilangan mereka ya mencapai 100. Ada 100 orang muslim yang menyolatkan jenazah seorang muslim, kulluhum yashfa'una lahu, dan semuanya mendoakan ya kepada sang mayit tersebut, illa syuffi'u fihi, melainkan Allah Subhanahu wa taala ya akan mengijabah doa-doa mereka. Allah berikan syafaat untuk si mayit ya melalui doa-doa orang yang menyolatkannya. Dalam hadis yang lain dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, juga dalam hadis Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yamut fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu fihi." Kata Nabi yang mulia, tidak ada seorang muslim yang meninggal dunia kemudian yang menyolatkan jenazahnya ya 40 kaum muslimin yang semuanya tidak berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini 40 kaum muslimin dari kalangan ahli tauhid yang tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan doa-doa mereka sebagai syafaat ya untuk sang mayit tersebut. Maka ya semakin banyak jumlah yang menyolatkan, semakin bermaslahat bagi sang mayit. Wallahu a'lam. Kemudian jamaah yang Allah muliakan, hadis yang berikutnya Al-Imam membawakan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla ala qabrin ba'da ma dufina fakabbara alaihi arba'an. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyolatkan seseorang di sisi kuburannya ya setelah orang tersebut dikebumikan. Ini poinnya ya. Kapan seseorang boleh menyolatkan jenazah di kuburan? Ketika dia belum sempat menyolatkan jenazah tersebut dan dia sudah keburu dikebumikan, maka boleh ya seseorang menyolatkan jenazah di sisi kuburannya ya. Dan ini termasuk pengecualian dari larangan sholat di kuburan ya. Hukum asalnya seseorang dilarang sholat di kuburan ya. Namun diperbolehkan ketika seseorang belum sempat menyolatkan jenazah dan jenazah tersebut keburu dikebumikan ya. Sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan, fakabbara alaihi arba'an, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir sebanyak 4 kali. Sama seperti ketika Nabi menyolatkan siapa? Raja Najasyi, bertakbir sebanyak 4 kali ya. Maka dari sini para jamaah yang Allah muliakan, kita mengambil beberapa pelajaran. Yang pertama adalah masyru'iyatus salati 'alal qabr ya. Disyariatkan menyolatkan jenazah di sisi kuburan dengan catatan orang yang menyolatkan tersebut belum sempat menyolatkan jenazah ya. Belum sempat menyolatkan jenazah. Adapun yang sudah menyolatkan jenazah ya, maka tidak disyariatkan untuk sholat di sisi kuburan. Cukup dengan sholat yang sudah dia lakukan ya. Kenapa Nabi sholat di sisi kuburan? Karena beliau belum sempat menyolatkan ya. Nanti kita bacakan riwayatnya ya. Maka disyariatkan bagi seseorang untuk sholat di sisi kuburan ketika dia belum sempat menyolatkan ya jenazah tersebut
sebelum dikebumikan. Ya. Faidah yang kedua, ya, bahwasannya kaifiyat salat jenazah di sisi kuburan itu sama dengan kaifiyat salat jenazah ketika mayit di hadapan kita. Tata caranya sama. Ya, tata caranya sama. Ketika sang mayit yang meninggal dunia, ya, seorang laki-laki, maka disunahkan posisi berdiri seorang imam atau yang salatnya sendiri, ya, maka sejajar dengan kepala sang mayit tersebut. Kalau posisi mayit atau kalau jenazah yang meninggal dunia adalah jenazah perempuan, maka posisi seorang imam atau orang yang menyolatkan jenazah sendirian posisinya di tengah, ya, sang jenazah tersebut. Demikian pula, ya, takbir yang kita lakukan ketika sholat jenazah dilakukan sebanyak 4 kali, sama seperti kita sholat jenazah pada umumnya. Ya, Wallahu a'lam. Faidah yang ketiga, di antara faidah yang bisa kita ambil dari hadis Abdullah bin Abbas, hadis ini menjelaskan, ya, sifat rahmat dan kemuliaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa tingginya akhlak Nabi dan betapa pengasih dan penyayangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam terlewatkan dari menyolatkan jenazah seorang muslim, ya, atau seorang muslimah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap menyolatkan di sisi kuburannya, karena Nabi faham bahwasannya salat beliau bermanfaat bagi sang mayit. Ya, maka Nabi ingin memberikan maslahat meskipun, ya, dia meninggal dunia, maka Nabi ingin memberikan maslahat kepada umatnya, menunjukkan betapa rahmatnya, ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dan betapa tingginya akhlak beliau. Dalam sebagian riwayat disebutkan, ya, sebagian penjelasan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari beliau, bahwasannya suatu ketika ada seorang wanita, ya, tua yang kulitnya hitam, imra'atun sauda, yang mana sang wanita ini biasa membersihkan masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, biasanya punya masjid. Kemudian suatu ketika wanita ini meninggal dunia, ya, dan tanpa dikabarkan kepada Rasulullah, ya, sang wanita langsung disalatkan kemudian langsung dikebumikan, ya, tanpa mengabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka ketika Nabi bertanya, kemana si wanita ini yang biasa bersih-bersih masjid? Kata para sahabat, sudah meninggal dunia ya Rasulullah. Ya. Maka Nabi mengatakan, kenapa kalian tidak mengabarkan kepadaku? Ya. Sehingga aku bisa salatkan dia. Ya. Dan salatku bermanfaat untuk dirinya. Ya, maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dikabarkan bahwasanya sang wanita tersebut sudah dikuburkan, maka Nabi pergi ke kuburannya dan Nabi salat di sisi kuburan wanita tersebut, ya, karena Nabi rahmat kepada umatnya. Nabi ingin, ya, agar doa beliau, ya, menjadi syafaat bagi jenazah tersebut. Ya. Maka hadis ini menjelaskan disyariatkan, ya, bagi seseorang untuk salat, ya, jenazah di kuburan kalau memang kondisinya seperti Nabi. Ya, dia belum sempat menyolatkan jenazah sebelumnya. Kalau yang sudah menyolatkan maka tidak disyariatkan. Wallahu taala a'lam bissawab. Hadis yang berikutnya, jemaah yang Allah muliakan, Al-Imam membawakan hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuffina
fi thalathati athwabin yamaniyatin bidin sahuliyah laisa fiha qamisun wala imamah. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasannya ketika wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikafankan dengan 3 lembar kain kafan. Ya. Ketika Nabi meninggal dunia, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dikafankan dengan 3 lembar kain kafan Yamaniyah, ya, yang berasal dari Yaman. Bir yang warnanya putih, ya, sahuliyah ini putih bersih kata para ulama. Maknanya ya putih bersih. Laisa fiha qamisun wala imamah, dan pada 3 lembar kain kafan Nabi itu tidak ada gamisnya, ya, tidak ada pakaian, tidak pula ada imamah, ya. Hanya 3 helai kain kafan, ya, yang ditumpuk satu dengan yang lainnya, nggak ada pakaian tertentu, ya, nggak ada imamah yang dikenakan di kepala Nabi ketika wafat, yang ada hanya 3 helai kain kafan. Kalau kita contohkan ini kain kafan, ya, maka kain kafan Nabi itu terdiri dari 3 lembar kain kafan yang berwarna putih bersih, ya, berwarna putih bersih, ya, ditumpuk, ya, satu dengan yang lainnya, kemudian digunakan untuk mengkafani jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita ambil pelajaran dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Yang pertama, ya, di antara sunnah adalah mengkafankan jenazah laki-laki dengan 3 helai kain kafan atau 3 lembar kain kafan. Ini sunnah, ya. Ketika yang meninggal jenazah laki-laki, maka sunnahnya adalah 3 lembar kain kafan, ya, dan hanya berbentuk lembaran, ya. Tidak ada qamis, pakaian yang dikenakan, tidak pula ada imamah, ya, yang dikenakan di kepala. Hanya 3 lembar kain kafan untuk membungkus sang mayit. Yang kedua, disunnahkan, ya, untuk mengkafani jenazah dengan kain kafan yang berwarna putih. Ya, kalau ada, maka disunnahkan untuk mengkafani jenazah dengan kain kafan yang berwarna putih. Kalaupun tidak, maka dengan warna yang lain tidak mengapa. Ya, tidak terlarang. Tapi yang terbaik, ya, yang paling utama adalah menggunakan kain kafan yang berwarna putih. Yang pertama berdasarkan kain kafan yang digunakan, ya, untuk membungkus jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan para ulama kita mengatakan tidaklah para sahabat, ya, mengkafani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melainkan itulah pilihan yang terbaik dari Allah. Ya, tidaklah para sahabat mengkafani, ya, Nabi dengan kain kafan berwarna putih melainkan itu memang yang terbaik, ya, yang Allah inginkan untuk nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ditambah ada anjuran, ada hadis yang memang menganjurkan agar kaum muslimin mengkafankan jenazah mereka dengan kain kafan yang berwarna putih, ya. Dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ilbasu min thiyabikumul bayad fa innaha min khairi thiyabikum. Kata Nabi yang mulia, pakailah pakaian kalian yang berwarna putih, ya, pakaian yang berwarna putih, karena warna putih itu, kata Nabi, di antara pakaian terbaik yang kalian kenakan. Maka disunahkan bagi seorang muslim untuk mengenakan pakaian berwarna putih secara khusus di, ya, momen-momen, ya, besar seperti hari Jumat atau salat Id, ya, maka disunahkan mengenakan pakaian berwarna putih. Kata Nabi yang mulia, sesungguhnya pakaian putih itu
min khairi thiyabikum, di antara pakaian terbaik yang kalian kenakan, wa kaffinu fiha mautakum, dan kafankan jenazah-jenazah kalian dengan menggunakan kain yang berwarna putih. Ya, maka ini sunnah. Ya, ketika kita mendapatkan kain berwarna putih untuk mengkafani jenazah, itu yang terbaik. Kalau tidak ada maka diperbolehkan dengan kain yang berwarna apapun. Wallahu a'lam. Ya. Wallahu a'lam bis-shawab. Baik. Faidah para jamaah yang Allah muliakan, ya. Para ulama kita menjelaskan bahwasannya terkait dengan jenazah laki-laki, maka yang terbaik adalah menggunakan 3 lembar kain kafan. Ya. Meskipun yang wajib adalah 1 lembar yang menutup. Ya, itu yang wajib. Ya. Lebih dari 1 maka hukumnya sunnah. Yang terbaik 3 lembar kain kafan bagi laki-laki. Ya. Sedangkan bagi jenazah wanita maka disukai untuk dikafankan dengan 5 bagian kain kafan. Ya. Bagi jenazah wanita maka disunnahkan, ya, untuk mengkafani jenazah wanita dengan 5 macam kain kafan atau 5 bagian kain kafan. Apa saja 5 bagian ini? Ya. Yang pertama adalah khimar, ya, kerudung untuk bagian kepala seorang wanita. Ya. Kemudian qamis, ya, qamis, yakni pakaian. Ya. Kemudian izar, yakni kain bagian bawah dari, ya, pusar ke bawah. Kalau qamis, ya, dari pusar ke atas. Ya. Kemudian 2 lembar kain, ya, biasa sebagaimana pada laki-laki. Ya. Jadi para ulama kita menyebutkan, ya, berdasarkan hadis Ummu Atiyah dan yang lainnya, ya, ketika mengkafani jenazah Ummi Kulthum putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Ummu Kulthum dikafani dengan 5 kain kafan. Ya. 1 kain berfungsi sebagai kerudung, ya, untuk bagian kepala. Ya. Kemudian 1 kain, ya, berfungsi sebagai qamis, sebagai baju. Ya. Nah, kalau kita ini misalkan ini sebagai baju, ya, dimasukkan kepala, yakni jenazah wanita tersebut, kemudian diletakkan di bagian atas, ya, antara leher dengan pusar sebagai qamis. Kemudian yang ketiga berfungsi sebagai izar atau sarung, ya. Ini kain yang ketiga untuk menutup dari pusar ke bawah. Setelah itu baru dibungkus, ya, dengan 2 helai kain kafan. Ya, dibungkus dengan 2 helai kain kafan, sehingga jumlahnya berapa? Jumlahnya 5. Ya, jumlahnya 5. Ada kerudung penutup kepala, kemudian qamis, ya, baju, kemudian izar, ya, kemudian dibungkus dengan 2 helai kain kafan. Faham jemaah? Iya. Wallahu a'lam. Ya. Ya, ini yang terbaik. Kalaupun tidak, maka tidak mengapa. Ya. Yakni jenazah wanita dikafankan sebagaimana jenazah laki-laki. Ya, tapi kalau kita mau yang terbaik, maka dengan menggunakan 5 bagian tersebut. Ya. Wallahu a'lam bis-shawab. Poin yang berikutnya, hadis Ummu Atiyah Al-Ansariyah
radhiyallahu anha. Kata penulis, an Ummi Athiyyah al-Ansariyah qalat, dari Ummu Athiyyah al-Ansariyah beliau berkata, dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiyat ibnuhu atau ibnatuhu Zainab. Kata Ummu Athiyyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui kami ketika putri beliau yang bernama Zainab meninggal dunia. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami para sahabiyat yang mengurusi jenazah putri beliau. Kata Nabi yang mulia, ighsilnaha bi thalathin aw khamsin aw akthar min dhalik. Mandikan jenazah putriku sebanyak 3 kali atau sebanyak 5 kali atau lebih dari itu, in ra'aitunna dzalik, kalau kalian memandang perlu. Ya, mandikan 3 kali. Kalau masih kurang, mandikan 5 kali. Kalau masih kurang, boleh lebih dari itu. Ya, yang terbaik adalah dengan bilangan ganjil. Ya, kalau 5 kali bilasan masih kurang, maka dengan 7 kali bilasan. Kalau 7 kali bilasan masih kurang, maka 9 kali bilasan. Ya, kalau memang dibutuhkan. Kalau tidak, maka 3 kali cukup. Ya, 3 kali cukup. Kata Nabi yang mulia, bima'in wasidrin, mandikan ya dengan air yang dicampur daun bidara. Ya, mandikan jenazah putriku dengan air dan daun bidara. Ya. Waj'alna fil akhirati kafuran aw syai'an min kafur, dan jadikan bilasan yang terakhir ya untuk membilas jenazah putriku air yang dicampur dengan kapur barus. Ya, jadikan bilasan terakhir untuk memandikan jenazah putriku air yang dicampur dengan kapur barus. Kata Nabi yang mulia, fa idza faraghtunna fa'adhinnani, kalau kalian selesai memandikan jenazah putriku, ya, imma 3 kali bilasan, imma 5 kali bilasan, kalau mau lebih boleh 7 kali bilasan. Kalau selesai, maka beritahu aku, ya, kabarkan aku, kata Nabi. Kata Ummu Athiyyah, falamma faraghna adhannahu, ketika kami selesai memandikan jenazah Zainab, kami pun mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'atana hiqwahu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kami kain sarung beliau. Ya, yakni kain yang digunakan menutup dari pusar ke bawah, itu namanya izar. Ya, karena dahulu ya di antara pakaian pada masa itu, ya, seseorang mengenakan 2 helai kain. Ya. Ada kain menutup bagian pusar ke atas, ini namanya rida, ya, atau kamis. Ada kain yang digunakan untuk menutup pusar ke bawah, itu namanya izar. Ya, orang kita bilang sarung. Ya. Sebagaimana kita ketika berihram bagi kaum laki-laki, maka mengenakan 2 lembar kain ihram. Ya. Maka kain untuk menutup bagian atas namanya rida. Ya. Sedangkan kain untuk menutup bagian bawah itu namanya izar. Kata Ummu Athiyyah, ketika kami selesai memandikan Zainab dan kami kabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi memberikan kepada kami ya izar beliau, kain sarung beliau. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, asy'irnaha iyyahu, ya, yakni kafankan ya putriku Zainab dengan kain tersebut. Ya, kafankan putriku Zainab dengan kain tersebut. Ya. Wa fi riwayatin, dalam sebagian riwayat disebutkan au sab'an,
ya, ada tambahan atau 7 kali. Kalau 3 kali nggak cukup, 5 kali. Kalau 5 kali nggak cukup, bilas sebanyak 7 kali. Ya. Kalau 7 kali nggak cukup, maka silahkan tambahkan sesuai dengan kondisi ya sang jenazah tersebut. Mana yang paling maslahat? Wa qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ibda'na bima yaminiha wa mawadhi'il wudu'i minha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kalian memandikan jenazah, ya, maka mulai dari bagian tubuh sebelah kanan dan mulai dari anggota-anggota wudu dari jenazah tersebut. Ya. Wa anna Ummu Athiyyah qalat, kemudian Ummu Athiyyah berkata, wa ja'alna ra'saha thalathata qurunin, dan kami ya jadikan rambut putri Nabi Zainab ya menjadi 3 bagian, dikepang menjadi 3 bagian. Ini di antara sunnah. Ya, di antara sunnah ketika jenazah wanita rambutnya panjang, maka dikepang. Dibikin 3 ya kepangan, 1 bagian kanan, 1 bagian kiri, kemudian yang 1 lagi di tengah. Kemudian ditarik ke belakang, dikumpulkan di bagian belakang. Nah, ini diantara sunnah. Ya. Tapi kita ambil pelajaran dari hadis Ummu Athiyyah Al-Ansariyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Faidah yang pertama adalah wajibnya memandikan jenazah seorang muslim atau muslimah. Dan sudah kita jelaskan bahwasanya tidak ada khilaf di antara para ulama ya, memandikan jenazah seorang muslim dan muslimah itu hukumnya apa? Hukumnya fardu kifayah. Ya. Harus ada ya di antara kaum muslimin yang memandikan jenazah seorang muslim atau muslimah. Kalau tidak ada yang memandikan sama sekali dan mereka tahu, maka berdosa. Ya, mereka berdosa. Faidah yang kedua, di antara faidah hadis Ummu Athiyyah, dan ini pelajaran yang sangat berharga bagi kaum muslimin, bahwasanya terkait pelaksanaan pemandian jenazah, hukum asalnya jenazah perempuan yang memandikan adalah kaum wanita, dan jenazah laki-laki yang memandikan kaum laki-laki. Ya, jangan dicampur atau jangan dibalik. Hukum asalnya jenazah perempuan yang memandikan kaum wanita, kaum muslimat, sedangkan jenazah laki-laki yang memandikan kaum laki-laki, kaum muslimin. Ini sunnah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tuntunkan ketika putri Nabi meninggal dunia. Ya, maka yang memandikan jenazah putri Nabi para sahabiat, para wanita, kaum muslimat. Ya, dan ini tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang dikecualikan dalam masalah ini hanya untuk suami dan istri. Ya, boleh bagi seorang suami untuk memandikan sendiri jenazah istrinya kalau dia mau. Ya. Dan boleh bagi seorang istri untuk memandikan sendiri jenazah suaminya. Ini yang boleh. Ya. Kapan laki-laki boleh memandikan jenazah perempuan? Kalau statusnya adalah suami bagi sang jenazah. Kapan perempuan boleh memandikan jenazah laki-laki? Kalau statusnya apa? Statusnya ya istri. Ya. Adapun yang bukan suami istri, maka tidak diperkenankan. Ya. Hukum asal jenazah perempuan dimandikan kaum wanita dan jenazah laki-laki dimandikan oleh kaum laki-laki. Yang dikecualikan hanya untuk suami istri. Ya, boleh bagi seorang suami memandikan langsung jenazah istrinya. Ya. Demikian pula boleh bagi seorang istri untuk memandikan jenazah suaminya. Ya, karena jamaah Allah muliakan, aurat mayit itu harus terjaga. Ya. Sebagaimana yang masih hidup, ya, harus terjaga auratnya.
Demikian pula setelah meninggal dunia. Ya. Maka orang yang bertugas memandikan jenazah harus faham bagaimana cara memandikan jenazah. Ya. Jangan sampai aurat mayit terbuka. Ya, tidak boleh ditampakkan aurat mayit itu. Ya, meskipun ketika dia sudah meninggal dunia. Karena sekali lagi kehormatan seorang muslim, seorang muslimah ketika meninggal dunia sama seperti kehormatannya ketika masih hidup. Harus dijaga auratnya. Ya. Maka orang yang memandikan jenazah, ya seorang muslim, seorang muslimah, bukan orang sembarangan. Tapi orang yang faham ya tentang ya sunnah-sunnah memandikan jenazah tersebut. Ya, karena yang memandikan jenazah itu pemilik amanah. Ya, terkadang seseorang melihat aib ada ya tubuh jenazah yang dia mandikan, maka dia harus jaga. Enggak boleh disebarkan kepada manusia. Ya, tidak boleh dia sebarkan kepada manusia. Faedah yang ketiga, di antara faedah hadis Ummu Athiyyah, disunahkan ketika memandikan jenazah ya untuk memandikan dengan 3 kali bilasan. Ya, minimal ya 3 kali bilasan. 3 kali bilasan. Ini yang terbaik. Ya. Kalau tidak cukup maka dibikin ganjil. Kalau 3 bilasan enggak cukup maka dibikin 5 kali bilasan. Ya. Kalau 5 bilasan masih belum cukup maka 7 kali bilasan dan seterusnya sampai kita yang memandikan yakin kalau ya sang mayit sudah bersih ya ketika dimandikan ya ketika dimandikan. Kemudian ya di antara sunnah juga adalah mendahulukan anggota-anggota wudu ketika mandikan jenazah, ya, dibersihkan mulut, sebagaimana ketika kita berkumur, ketika kita masih hidup, maka bersihkan, ya, mulut sang mayit tersebut. Kemudian hidungnya disela-selai, ya, disela-selai sebagaimana wudu. Kemudian dibasuh, ya, wajahnya, ya, kemudian dibasuh, yakni tangan kanannya, kemudian tangan kirinya, ya, kemudian diusap kepalanya, kemudian kakinya, sebagaimana wudu. Setelah itu dahulukan guyur bagian kanan, tubuh bagian kanan, disiram tubuh bagian kanan. Ya, karena ini sabda Nabi yang mulia, ibda'na bima yaminiha, mulai dari bagian kanan, ya, tubuh, ya, mayit tersebut. Ini sunnah, ya, kanan dulu kemudian kiri dibersihkan dan seterusnya, ya. Maka sunnah-sunnah ini harus dipelajari dengan baik oleh orang yang, ya, hendak bertugas memandikan jenazah seorang muslim atau seorang muslimah, ya. Wallahu a'lam. Kemudian di antara faidah juga disunnahkan memandikan jenazah dengan bilangan witir. Sudah kita sebutkan tadi, ya, disunnahkan untuk memandikan jenazah dengan bilangan witir. Ya, 3, kalau nggak cukup 5, kalau nggak cukup 7 dan seterusnya. Faedah yang berikutnya, ya, disunnahkan ketika memandikan jenazah untuk, ya, menggunakan daun bidara, ya, menggunakan daun bidara ketika kita memandikan jenazah. Dan insyaallah daun bidara ini banyak, dan juga ada juga yang, ya, dijual secara bubuk, ya, untuk memandikan jenazah, maka digunakan, ya, untuk memandikan jenazah. Kalaupun tidak ada, maka bisa menggunakan sabun, karena fungsinya sama sebagaimana fungsi daun bidara. Ya, kalau tidak ada daun bidara maka menggunakan, ya, sabun, tidak mengapa, diperbolehkan. Di antara sunnah juga ketika memandikan jenazah, maka yang digunakan untuk membilas
ya, sebagai bilasan terakhir adalah air yang dicampur dengan kapur barus. Ya, dijadikan sebagai bilasan yang terakhir. Berdasarkan sabda Nabi yang mulia, waj'alna fil akhirati kafuran au syai'an min kafur. Kata Nabi yang mulia, jadikan bilasan yang terakhir ketika kalian memandikan jenazah, ya, yakni air kapur barus. Jadikan sebagai bilasan yang terakhir. Ya. Ini diantara sunnah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tuntunkan. Faidah yang terakhir yang kita ambil dari hadis Ummu Atiyah, di antara sunnah ketika jenazah yang meninggal adalah jenazah wanita dan rambutnya panjang, maka disunnahkan untuk dikepang. Ya, dikepang, dibikin 3 ikatan. Ya, 1 di bagian kanan, 1 di bagian kiri, kemudian yang ketiga di tengah. Ya, di tengah, dibikin 3 kepangan. Setelah itu, ya, dikumpulkan di belakang, dijadikan 1, ya, kemudian dikumpulkan di bagian belakang. Ini sunnah. Ya, sebagaimana berkataan Ummu Atiyah, wa ja'alna ra'saha 3 qurun, dan kami jadikan, ya, rambut Zainab putri Rasulullah, ya, ketika dikafankan diikat, dikepang 3 kepangan, ya, kemudian dikumpulkan di belakang. Ini sunnah. Ya, ketika wanita tersebut memang, ya, rambutnya panjang, maka disunahkan untuk dikepang. Ya. Wallahu taala a'lam bissawab. Taib, untuk materi kita cukupkan, jemaah yang Allah muliakan. Insyaallah kita bahas hadis yang berikutnya, hadis Ibnu Abbas, ya, di pertemuan yang akan datang. Kalau ada pertanyaan, kita beri kesempatan untuk bersoal jawab. Kita beri kesempatan 1-2 pertanyaan sebelum kita tutup majelis kita di kesempatan pagi menjelang siang hari ini.